Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah sambil memanfaatkan waktu kita menunggu sholat isya. Kita melanjutkan kajian kita. Selasa malam kita mengkaji kitab Tafsir Ibnu Katsir. Judul kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Quran yang mulia. Penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Maka kemudian dinisbahkan kepada nama penulisnya menjadi Tafsir Ibnu Katsir. Kita terakhir pembahasan masih di bagian tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Betul ya? Kita lanjutkan saja, halaman berapa? 174. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 174. Makin bawah. Ya. Telah menceritakan kepada kami Yazid dari warga Ibnu Ilyas, dari Sya'ib Ibnu Jamil, yang mengatakan bahwa Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran di malam hari, dia dicatat termasuk orang-orang yang beribadah. Di dalam asar ini terdapat inqita atau sanad yang terputus, tetapi telah ditetapkan dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah SAW membaca kedua surat ini dalam satu rakaat. Oke. Al-Baqarah dan Ali Imran satu rakaat. Kira-kira butuh berapa menit? Tidak ada jamaah. Ulang. Ya, ini riwayat dari Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran pada satu malam. Pada satu malam ini boleh jadi, ya pokoknya semalam. Artinya dia membacanya itu dalam keadaan di dalam sholat ataupun di luar sholat, gitu ya. Pokoknya malam hari dia baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, insya Allah dia disebut masuk ke dalam golongan qanitin. Qanitin itu orang-orang yang ahli ibadah. Daripada qanata. Qanata itu artinya berdiri. Berdiri artinya berdiri untuk beribadah. Salat itu juga disebut qiyam. Ya, karena dia berdiri. Salat malam disebut qiyamul lail. Qiyam itu kan artinya berdiri pada hakikatnya. Qama yaqumu qiyam. Ya. Salat malam disebut qiyamul lail. Nah, qanata itu berdiri dalam waktu lama. Maksudnya adalah berdiri untuk beribadah. Nah, orang-orang yang melakukan itu disebut dengan qanitin. Ya
Wasta'in bukan. Ya ayyuhalladzina amanu sujudu warka'u, bukan. Ada yang ayat yang ujungnya qanitin gitu ya. Saya astagfirullah lupa ya. Warka'u ma'ar, bukan. Ya, intinya ada satu istilah dalam Al-Qur'an itu orang-orang ahli ibadah disebut dengan qanitin. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah itu di surat Al-Baqarah. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu semua salat, maksudnya salat-salat yang wajib dan salat pertengahan, dan berdirilah untuk Allah sebagai orang yang benar-benar beribadah, qanitin. Nah, di sini kan Allah memerintahkan berdirilah untuk Allah dengan beribadah, qanitin ya. Jadi istilahnya apa? Qanitin. Nah, menurut Umar bin Khattab, yang disebut dengan qanitin ini adalah orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran pada satu malam. Hadis ini ada inqita. Inqita itu artinya ada keterputusan sanad. Maka hadis ini bisa masuk bagian dari hadis dhaif. Tapi hadis dhaif bisa dijadikan sebagai landasan apabila ada faktor lain yang menguatkan. Salah satu yang menguatkan ini, Rasulullah ternyata pernah dalam satu rakaat salat malam membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran satu rakaat. Bahkan dikisahkan lebih dari itu. Jadi Rasulullah pernah sholat malam dengan salah satu sahabat namanya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini sholat bersama Nabi. Ketika Rasulullah baca surat Al-Baqarah, beliau sudah nggak tenang. Nggak tenang, kenapa? Panjang. Ya. Sampai beliau mengatakan hampir-hampir saya membatalkan sholat karena panjang. Sudah mau selesai surat Al-Baqarah, agak tenang kan? Kalau sudah sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, nah itu kan ujung-ujung. Apalagi waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Senang Pak Hasan, senang. Enggak berarti mau rukuk. Ya kan? Ternyata Rasul nambah bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, nambah lagi Ali Imran. Ya. Ali Imran ujungnya apa? Ujung surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Kalau nggak salah itu ya, betul ya? Nah di situ udah hampir-hampir, udah seneng, udah mau ruku. Ternyata nyambung lagi, bahkan nyambung di surat Al-Maidah. Kemudian kembali lagi surat An-Nisa. Ya, maka Hudzaifah ini kemudian tadi tapi nggak enak membatalin salat kan sama Nabi lagi. Nah begitu salatnya Nabi, jadi begitu panjang salatnya Nabi. Kan? Nah di situ disebutkan Nabi juga membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, oke. Ya, ini diantara hadis lain tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Jadi barang siapa yang membacanya tadi bersama dengan surat Ali Imran, dia termasuk orang yang qanitin. Qanitin artinya orang yang ahli ibadah, orang yang juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan, jadilah kalian orang-orang yang qanitin. Caranya gimana? Caranya baca. Salah satu caranya kata Umar, baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam satu malam. Oke. Itu dari maghrib sampai isya kayaknya nggak selesai. Ya kan? Yasin aja yang sedemikian rupa. Dikit aja kadang-kadang adzan isya baru selesai nih. Al-Baqarah belum tentu selesai. Paling kalau memang sudah lancar cepat mungkin ya. Normal itu sekitar 1 jam lebih untuk satu surat Al-Baqarah karena 2 juz setengah. Iya, 2 juz setengah surat Al-Baqarah. Ya, 2 juz lebih. Oke, kita lanjutkan. Keutamaan 7 surat yang panjang-panjang. Ya.
Abu Hurairah mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisam ibnu Ismail Ad-Dimashqi dari Muhammad bin Shu'aib dari Sya'ib bin Bashir dari Qatadah dari Abu Mali dari Wa'ilah ibnu Asqa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, "Wa'aqitus sab'a wa al-awram wa'aqitul bis'aini makana al-injil wa'aqitul masyari makana al-zabur wa'aqitul mufassal." Aku dianugerahi surat yang panjang-panjang untuk mengimani kitab Taurat, dan aku dianugerahi suara untuk mengimani kitab Injil, dan aku dianugerahi al-Bustani untuk mengimani kitab Zabur, dan aku diberi keutamaan melalui surat-surat mufassal. Mufassal. Predikat hadis ini oleh Oke. saya Basir mempunyai kelemahan. Akan tetapi hadis itu diriwayatkan pula oleh Abu Uwais dari Abdullah bin Saleh dari Al-Lais dari Syahid Abu Hilal yang menceritakan telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda hingga ayat hadis. Oke. Surat-surat dalam Al-Quran itu jumlah ayatnya beda-beda. Oke. Kalau antum memperhatikan urutan mushaf, itu kan awal-awal panjang-panjang, panjang-panjang. Suratnya itu pertama ayatnya panjang-panjang, yang kedua suratnya juga panjang. Artinya banyak ayatnya dan ayatnya panjang-panjang. Kemudian setelah itu ya agak turun, mulai berkurang, dan ayat-ayatnya juga mungkin agak-agak pendek-pendek. Kemudian mulai lagi turun, di ujung-ujung di surat-surat di juz 30 itu lebih pendek-pendek lagi. Oke ya. Maka ulama membagi, dan ini sesuai dengan sabda Nabi tadi ya, ada yang disebut dengan as-sab'ut tuwal. Ada 7 surat yang paling panjang atau yang dianggap panjang-panjang. Kemudian ada al-mi'in. Mi'in itu surat-surat yang jumlah ayatnya 100 atau mendekati 100. Ya. 100-an sekian atau mendekati 100. Surat Al-Baqarah berapa ayatnya? 286. Ya kan, 200-an lebih. Nah, nanti setelahnya itu ada yang 100 lebih atau kurang dari 100 sedikit. Kemudian ada Al-Mathani. Al-Mathani itu surat yang sering diulang-ulang bacaannya. Artinya kemungkinan lebih pendek lagi. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat-surat yang potongan-potongannya pendek. Ya. Itu di juz-juz terakhir dari mushaf yang ada di tangan kita. Maka ketika menghafal juz-juz yang terakhir itu kan gampang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Nanti ujung-ujung lagi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam, kan pendek-pendek. Beda dengan Al-Baqarah kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Panjang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Panjang lagi. Nah, itu ya. Jadi ada as-sab'ut tuwal, kemudian ada al-mi'in, ada al-mathani, kemudian ada al-mufassal. Rasulullah hanya menyampaikan pembagian 4 kelompok surat-surat dalam Al-Quran. Tetapi surat-surat apa yang dimaksud di sini ulama berbeda. 8. Karena ada sebagian urutan surat itu yang setelahnya lebih panjang daripada yang sebelumnya. Ya kan? Yang setelahnya lebih panjang dari sebelumnya. Surat Al-Baqarah lebih panjang dari surat Ali Imran. Ya kan, seperti itu ya. Tapi ada sebagian surat itu yang sebelumnya lebih pendek atau lebih dikit ayatnya daripada yang setelahnya. Sebagian mengatakan 7 surat yang panjang itu atau as-sab'ut tuwal itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, kemudian An-An'am, Al-A'raf.
Ini 6 secara berurutan. Nah 7-nya ada yang mengatakan itu adalah surat Yunus, ada yang mengatakan surat Al-Anfal, ada yang mengatakan surat At-Taubah. Yang 6 itu disepakati 6. Cuman 7-nya ini ya. Ada bahkan yang mengatakan Al-Anfal itu satu surat dengan At-Taubah. Maka surat At-Taubah itu enggak ada bismillah. Karena sebagian menganggap itu satu surat. Sebelum surat At-Taubah surat apa? Sebelum surat At-Taubah Al-Anfal. Al-Anfalut Taubah. Ya, Al-Anfal terus At-Taubah. Oke, nah di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya yang 7 panjang-panjang itu sebanding dengan Taurat. Oke. Kemudian yang mi'in tadi, yang ratusan atau mendekati ratusan, itu sebanding dengan Injil, ya kan? Kemudian yang mathani, ya, surat-surat yang lebih pendek yang sering diulang-ulang, itu ada sebanding dengan Zabur. Kemudian Rasulullah diberikan kelebihan dengan Al-Mufassal, dengan ayat-ayat yang dengan surat-surat yang pendek-pendek, yang potongan ayatnya pendek-pendek, ya. Artinya Al-Quran ini sudah mencakup Taurat, mencakup Injil, mencakup Zabur. Jadi Al-Quran ini sudah mencakup ketiga-tiga kitab suci itu. Bahkan lebih lagi, karena dilebihkan dengan Al-Mufassal, dengan surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Oke, kita lanjut. Silakan. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Dari Amr ibnu Abu Amr Allah al-Qadim ibnu Abdullah ibnu Ma'idah dari Hamid ibnu Hindun al-Aslami dari Umar dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mata khawfas sabqa taqwa amal barang siapa yang mengambil atau surat yang banyak-banyak maka dia adalah orang alim. Orang alim. Orang alim disebut habr. Habr itu artinya tinta. Ya. Maka ada salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ya, beliau disebut dengan habrul ummah, tintanya umat ini. Karena orang zaman dulu kalau dia alim itu dia suka bawa tinta karena dia suka nulis. Orang alim, orang yang berilmu dalam bahasa Arab juga sering dijuluki dengan bahr. Bahar itu artinya apa? Samudra. Kenapa orang pintar itu disebut samudra? Karena ilmunya nggak bertepi, ya kan gitu ya. Sebagaimana lautan itu tidak bertepi. Ya. Oke, lanjut. Hadis ini pun berbeda boleh. Hadis yang dimaksud dalam sanad hadis ini tentang Hamid ibnu Aslam ibnu Hindab ibnu Harishah al-Aslami. Orang-orang yang melakukan keberhasilannya dia itu Abu Hatim al-Razi menyebutnya tidak ini beberapanya, tapi dia tidak menyebut sesuatu apapun tentang. Oke, itu pembahasan tentang sanad ya. Jadi hadis itu kan ada kualitasnya. Beberapa kali sudah kita singgung di sini. Salah satu yang mempengaruhi kualitas hadis adalah sanadnya, orang-orangnya. Gitu. Nah di sini kan disebutkan. Jadi hadis ini ada masalah di sini, masalah di sini, masalah di sini ya. Karena hadis ini kurang di sini, kurang di sini. Dan ini ya apa ya, kejujuran ulama. Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini kita sebutkan, tapi ada sisi kelemahannya. Ya nanti silahkan diterima atau enggak kan gitu ya. Jadi enggak ditutup-tutupi. Gitu. Oke, nah tadi dikatakan barang siapa yang mengambil 7 surat yang panjang-panjang, maka dia disebut habr, dia disebut dengan orang yang alim. Karena tadi antum menghafal 7 surat yang panjang-panjang itu udah selesai. Ya kan? Untuk jadi imam udah cukup, sangat-sangat cukup lah ya kan.
Mau ya itu diulang sebulan sekali juga mungkin baru muter sekali gitu ya. Kalau 7 surat yang panjang-panjang. Oke, kita lanjut. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Ibnu Sulaiman, Abu Dawud dan Husain. Keduanya menerima hadis ini dari Ismail bin Ja'far dengan nafas yang sama. Diriwayatkan pula oleh Abu Syahid dari Sulaiman bin Bilal, dari Habib bin Hindun, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha sab'an ala minal Qur'an fahuwa hafiz." Barang siapa yang mengambil atau menghafal unsur yang pertama dari Al-Quran, maka dia adalah orang yang alim. Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Husain bin Abu Sadah dari Al-Mubarak, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang semisal. Abdullah bin Muhammad mengatakan, menurutku hadis ini di dalam sanadnya terdapat ayat Al-A'raf. Lalu dari Abu Hurairah, tetapi memang demikianlah yang termaktub di dalam kitab ayat-ayatnya. Aku tidak pasti apakah ayat ini membuat atau memang hadis ini mursal. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimkan suatu delegasi sebagai utusan yang jumlahnya dapat dihitung. Dan kata beliau SAW mendahulukan orang yang terus muda usianya di kalangan mereka karena dia hafal Al-Baqarah. Beliau SAW pernah bersabda kepadanya, "Isham ta'anta amiru, berangkatlah engkau menjadi pemimpin mereka." Ya, jadi ini diantara keistimewaan tadi surat Al-Baqarah dan juga ditambah 6 surat lain setelahnya. Ya, jadi ketika Rasulullah mengutus suatu utusan untuk berperang, ada anak muda yang dijadikan sebagai pimpinan. Ketika dicari, kenapa? Karena dia hafal 7 pertama surat dalam Al-Quran. Tentu setelah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dia nggak masuk as-sab'ut tuwal, nggak. Tapi Al-Fatihah itu disebut as-sab'ul mathani. 7 ayat yang sering dibaca atau yang selalu diulang-ulang bacaannya. Ya. Tapi kalau as-sab'ut tuwal itu setelahnya. Ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-Anfal, Al-A'raf, nanti yang ke-7 ada perselisihan ya. Jadi antara surat Yunus atau surat Al-Anfal atau surat At-Taubah. Nah, barang siapa yang menghafal ini, maka dia punya kemuliaan sehingga Rasulullah menjadikan dia sebagai pemimpin. Pergi, kamu yang memimpin. Kenapa? Karena kamu hafal surat Al-Baqarah. Kamu hafal 7 surat ini ya. Pertama, kenapa? Pertama, karena dalam perjalanan kita tetap harus sholat, ya. Kita harus tetap sholat. Maka yang menjadi imam hendaknya adalah yang memimpin rombongan. Gitu. Maka kalau kita menunjuk rombongan, ya hendaknya rombongan itu yang bisa dijadikan sebagai imam. Siapa yang bisa dijadikan sebagai imam? Yang bacaannya bagus, yang hafalannya banyak, kan seperti itu. Nah ini salah satu hikmahnya. Kenapa Rasulullah nunjuk yang muda tadi untuk dia jadi pemimpin? Karena dia punya banyak hafalan. Dan nanti dalam perjalanan mau tidak mau, ya kan, harus ada yang memimpin imam untuk melaksanakan sholat. Oke, lanjut. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Abu Ubaid mengatakan telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr dari Syahid Ibnu Jubair sebagaimana firman-Nya. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Muhammad Masani Al-Afraq Al-Hijr ayat 27. Abu Ubaid mengatakan yang dimaksud dengan Sab'ul Masani ini ialah 7 buah surat yang panjang-panjang, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat Yunus.
Namun baik mengatakan bahwa Mujahid telah mengatakan yang dimaksud adalah surat yang panjang-panjang. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mahfud, Atiyah Muqais, Abu Muhammad Al-Farisi, Sadat Ibnu Aus dan Yahya Ibnu Haris Az-Zimari. Sehubungan dengan tafsir tersebut, salah satu di antaranya adalah surat Yunus yang merupakan surat al-Dunia. Oke. Tadi saya sampaikan as-sab'ul mathani, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya itu adalah surat Al-Fatihah. Sab' artinya 7, al-mathani itu artinya yang sering diulang-ulang. Yang sering diulang-ulang. Nah, 7 yang sering diulang-ulang ini maksudnya adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Tapi kata 7 dalam ayat ini kan nggak disebutin. 7 ini 7 ayat atau 7 surat. Nah, coba tadi Pak Indra baca terjemahannya. Dan sungguh telah kami berikan tadi walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ya. Oh, nggak disebut, nggak ada terjemahnya ya? Ya. Sab' itu 7, mathani itu yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Kan gitu ya? Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Nah, 7 yang diulang-ulang ini apa? Mayoritas ulama berpandangan itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Apa surat yang ayatnya 7 yang sering kita baca? Al-Fatihah. Iya kan? Dan di ayat tadi, di hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi kan dibagi. Ada tiwal, ada tuwal ya. Jadi pembagian Quran ini ada tuwal yang panjang-panjang tadi ya. Yang panjang-panjang suratnya tadi. Yang kedua ada mi'in ya, yang ratusan atau mendekati ratusan. Ada al-mathani yang sering diulang-ulang, ada al-mufassal. Al-mufassal itu yang pendek-pendek ya, yang putus-putus ya. Nah, di ayat ini walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Mayoritas mengatakan itu adalah 7 ayat. Tapi sebagian ulama berpendapat bukan 7 ayat, maksudnya adalah 7 surat yang sering diulang-ulang. Kenapa 7 surat sering diulang-ulang? Karena ada 7 yang panjang-panjang tadi. Kira-kira yang sering diulang-ulang itu 7 surat ini atau surat yang lain kira-kira? Kalau ada 7 surat yang menurut antum sering diulang, 7 surat ya, bukan 7 ayat. 7 surat yang sering diulang, surat apa? Mungkin nggak surat Al-Baqarah sering diulang? Enggak ya kan? Yang sering diulang surat Al-Ikhlas, ya kan gitu. Juz 30 dari belakang tuh, ya kan? Itu yang sering diulang-ulang, sering dibaca. Maka nggak cocok ini. Kalau 7 yang sering diulang-ulang itu maksudnya adalah 7 yang panjang-panjang depan. Ya kan? Tetapi ulama yang mengatakan begini enggak, maksudnya 7 yang sering diulang-ulang itu. Orang itu sering baca Quran enggak sampai hatam. Jadi dari awal 7 surat, besok balik lagi gitu ya. Ya enggak sampai hatam. Kita kadang-kadang sering baca itu kan. Al-Baqarah berapa ayat udah. Ya kan? Nanti balik lagi. Ya, karena enggak ada tandanya atau Qurannya lain kan? Ya, ganti Quran, baca lagi dari awal. Ganti Quran, baca lagi dari awal. Baca dari awal berarti baca dari surat Al-Baqarah yang sering diulang-ulang. Intinya ini perbedaan pendapat ulama. Ya, sebagian mengatakan 7 ini maksudnya adalah 7 surat. Tapi mayoritas mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan 7 ini maksudnya adalah 7 ayat. Yang mengatakan 7 surat ini ingin menunjukkan bahwasanya 7 surat ini istimewa. Karena ditetapkan langsung oleh Allah, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang diulang-ulang. Berarti kan ada kelebihan, ada keistimewaan. Ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Kami telah memberikan kepadamu 7 yang diulang-ulang dan Al-Qur'an. 7 yang diulang-ulang ini juga bagian dari Al-Qur'an. Kenapa perlu disebutkan? Pernah nggak kita sebutkan? Jadi gini, dalam kaidah tafsir itu ada sesuatu yang umum kemudian disebutkan setelahnya atau sebelumnya sesuatu yang khusus. Contoh tadi di ayat yang tadi saya baca, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah olehmu salat yang 5, oke, salat wajib yang 5 itu, dan salat pertengahan.
Salat pertengahan ini apa maksudnya? Salat malam. Salat zuhur. Karena tengah hari. Ya, ini tengah malam, ini tengah siang. Ini perbedaan pendapat ulama ini kan. Ulama MAKT. Ya. Salat pertengahan itu sebagian mengatakan salat asar. Ya, pertengahan dari 5 dianggapnya salat asar karena dimulai dari mana? Subuh. Ya, subuh, zuhur, asar. Itu salat tengah-tengah. Maghrib, isya. Tapi sebagian berpendapat salat subuh karena dimulai dari maghrib. Maghrib, isya, subuh. Tinggal antum mau mulai dari siang atau mulai dari malam. Kalau dimulai dari malam kan awal salat adalah maghrib, maka pertengahannya adalah subuh. Kalau dimulai dari siang, awal salat adalah subuh, pertengahannya adalah asar. Intinya yang dimaksud dengan salat pertengahan di sini adalah salat di antara salat 5 waktu tadi. Anggaplah salat asar. Jadi ayatnya mengatakan begini, jagalah olehmu salat yang 5 waktu dan salat asar. Kenapa harus disebut? Padahal kan jagalah olehmu salat 5 waktu, asar masuk nggak? Ngapain disebut lagi? Menegaskan bahwasanya asar ini ada nilai lebih. Oke ya? Ada nilai lebih. Kalaupun kita agak subuh, sama. Maksudnya berarti jagalah olehmu salat yang 5 waktu dan salat subuh. Padahal salat subuh sudah masuk dari salat 5 waktu. Kenapa disebutkan lagi? Menunjukkan ada keistimewaan dari salat subuh. Nah, ketika dikatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Sungguh telah kami berikan kepadamu 7 yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang mulia. 7 yang diulang-ulang ini masuk bagian Al-Qur'an enggak? Masuk. Ya kan? Mau itu ditafsirkan sebagai surat Al-Fatihah maupun ditafsirkan sebagai 7 surat yang panjang-panjang tadi, semuanya kan Quran. Kenapa enggak Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, gitu aja kan? Kan masuk di dalamnya yang 7 itu. Menunjukkan bahwasannya 7 ini bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi ada nilai lebihnya. Contoh yang lain, surat yang banyak antum hafal. Surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Artinya apa itu? Nah, sudah kalau ditanya arti udahlah. Jangan nanya arti sudah. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Turun malaikat-malaikat dan Jibril di malam itu. Malam apa? Lailatul Qadar kan? Ya. Turun malaikat-malaikat dan Jibril di malam itu. Jibril itu malaikat tak? Malaikat. Disebutin sebelumnya. Turun malaikat-malaikat. Jibril nggak usah disebutin. Tapi kenapa disebutin? Menunjukkan Jibril ini istimewa. Ya, dia punya kelebihan daripada malaikat-malaikat yang lain. Jibril juga malaikat. Kalau disebutkan di malam itu turun para malaikat, ya Jibril juga malaikat. Nggak usah disebut lagi kan? Di malam itu Jibril juga turun para malaikat. Ya, Jibril walaupun turun nggak usah disebut karena bagian dari malaikat. Tapi Al-Quran menyebutkan secara khusus menunjukkan Jibril ini ada kelebihannya. Kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Seakan-akan 7 ini bukan Quran kan? Biasanya kalau dan itu kan ada perbedaan ya. Saya sholat di Masjid Qubatimah dan Masjid Jami, ya kan? Berarti kan 2 benda yang berbeda. Ya kan? Tetapi ya itulah keindahan Al-Quran begitu. Salah satunya ya, dia menyebutkan sesuatu yang khusus diikuti dengan yang umum, atau menyebutkan sesuatu umum kemudian diikuti dengan yang khusus. Oke, kita lanjut atau ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, kita tambah lagi. Dikit lagi, masih ada 7 menit. Surat Al-Baqarah secara keseluruhan dengan mana ini ya? Nampak ada yang
perselisihannya. Oke, apa Madaniyah? Sudah kita singgung ya? Surat Madaniyah maksudnya? Sebelum apa? Sebelum maghrib? Sebelum hijrah ya. Surah Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Namanya Madaniyah, berarti kan Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Lawannya surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Kebanyakannya turun di Mekah. Oke, ya, kebanyakannya. Karena ada yang turun nggak di Mekah, nggak di Madinah. Maka kalaupun dia bukan turun di Mekah, bukan turun di Madinah, tapi turunnya sebelum hijrah, tetap masuk Makkiyah. Kalaupun dia turun setelah hijrah, tapi di Mekah, tetap dianggap surat Madaniyah. Rasulullah itu setelah hijrah ke Madinah, beliau kan sempat membebaskan Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Oke? Dan beliau juga melakukan haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Ya, di situ turun juga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat Al-Maidah ayat 3 ya. Itu Madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Karena setelah hijrah ya. Jadi penamaan surat ini berdasarkan waktu turunnya, bukan tempat turun. Oke. Nah, surat Al-Baqarah ini semuanya Madaniyah, semuanya turun setelah Rasulullah hijrah. Ada surat itu kan enggak semuanya turun sekaligus. Kadang-kadang dia berangsur-angsur. Kadang ada yang turun di Mekah, kemudian nanti setelah Rasulullah hijrah baru turun lagi, disuruh naruh di tempat yang dulu. Jadi ada surat itu yang kadang-kadang itu rentang waktunya di surat yang sama ya. Di surat yang sama antar ayatnya itu turunnya rentang waktunya bisa sampai 5-6 tahun. Jadi surat turun di Madinah ya kan? Kemudian disuruh oleh Allah taruh di ayat ini ya kan? Taruh di ayat yang dulu turun di sebelum hijrah. Gitu. Maka ada sebagian surat itu ayat-ayatnya sebagian Madaniyah, sebagian Makkiyah. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, surat Al-Baqarah ini semua ayatnya Madaniyah, turun setelah hijrah. Oke? Maka nanti kalau semuanya antum menemukan surat A gitu ya, surat ini Madaniyah kecuali ayat ini. Gitu ya. Berarti surat ini ayat-ayatnya turun setelah hijrah, tapi ada beberapa yang turun sebelum hijrah. Gitu ya. Ada juga surat ini Makkiyah, turun sebelum hijrah, kecuali ayat ABC, gitu ya. Ada ayat-ayat tertentu yang turunnya setelah hijrah. Ini keistimewaan Al-Quran juga. Turunnya itu acak, turunnya itu berjauhan, tapi ketika ditempelkan, dia kayak satu kesatuan. Okay. Maka salah satu makna Quran itu adalah bersanding. Quran itu salah satu maknanya artinya bersanding. Karena antar ayat itu seperti bersanding, dia seperti rantai. Ya, yang terikat dengan baik, bahkan kita nggak tahu mana ujung mana pangkalnya. Karena saking serasinya. Ya. Kalau perkataan orang itu sudah beda, Pak. Orang ngomong 10 tahun yang lalu dengan hari ini udah. Tapi ini enggak. Ini satu ayat turunnya berapa tahun yang lalu, ayat setelahnya ya, turun berapa tahun setelahnya, kemudian ketika disandingkan ditaruh di setelahnya, nyambung. Jodoh. Surat Al-Alaq yang pertama kali turun berapa ayat? 5 kan? Setelah itu kapan turunnya? Yang ke-6. Ya kan? Jadi ayat yang pertama turun kan 5 ayat saja dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada berapa ayat? Berapa? 19. Jadi ayat-ayat yang lainnya itu kapan turunnya? Ya kan? Itu ada jedanya. Sebagian jedanya itu lebih dari setahun.
Tapi ketika kita baca kayak nggak ada, kayak satu paket gitu loh. Kayak satu paket turun bareng, tek gitu. Padahal enggak, kita semua kan tahu. Yang pertama, ayat itu cuma 5. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Titik udah di situ. Setelahnya yang turun itu surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Enggak disuruh naruh setelahnya tapi. Ya kan? Kemudian surat Al-Muddathir. Sebagian mengatakan surat Al-Muzammil yang turun setelah Al-Alaq. Tapi enggak ditaruh di samping-sampingnya. Tempatnya terpisah-terpisah. Tapi ketika menjadi satu kesatuan, dia utuh, sempurna. Ya. Ya, 2 menit lagi ya. Oke. 2 detik. Ya. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana. Jadi kalla innal insana la yatgha. Itu bukan turun setelahnya, agak jauh. Tapi nyatu kan ada insan-insannya. Itu salah satunya ya, salah satu yang kita banyak hafal. Ini yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.